Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini saya mau cerita ya. Tidak makan-makan lagi guys, tidak masak-masak ya guys ya. Karena saya makan-makan, masak-masak itu nggak habis guys sekali masak. Jadi nggak masak-masak lah ya guys ya. Ganti cerita yang lain, nanti bosen ya guys ya. Nah, saya mau berbagi ceritanya itu menarik ya, menurut saya pribadi itu menarik guys, karena bisa menjadikan kenangan seumur hidup saya dan susah dilupakan guys. Ya, entah kenapa saya sangat susah melupakan dan benar-benar bermakna kayak gitu guys. Jadi walaupun itu kejadian udah lama banget guys, kejadiannya itu ya saya mau cerita tentang pertama kali saya masuk PT guys. Pokoknya kadang saya kalau mengingat-ingat itu lucu, senyum, tapi kadang sedih juga ya, nasib saya dulu kayak gitu guys. Nah, ini saya cerita pertama kali saya masuk PT ya guys ya. Dulu awal kali saya masuk PT itu mau ke Taiwan guys. Dan saya itu dulu itu badannya itu benar-benar kecil. Tahu nggak guys, saya itu lulus SMP, berat badan saya itu cuma 30 kali ya guys. Lulus SD saya itu berat badan itu 26 kilo guys. Pokok badan saya itu kecil-kecil. Sekarang ini saya katakan gemuk guys. Gemuk badan saya. Tapi gemuknya saya itu berat badan itu tidak bisa melebihi 40 kilo. Dulu saya pernah gemuk guys. Berat badan itu kalau nggak salah nyampe 44. Itu gemuk guys. Saya akui gemuk. Terus saya itu olahraganya benar-benar olahraga ya, jam 12 malam kerja, itu malam-malam pun saya olahraga guys, demi menguruskan badan. Saya 44 kilo itu udah termasuk gemuk guys, gemuk banget, jadi saya ngurusin. Nah, saya mau cerita tentang PT ya, masa tentang gemuk. Nah, ceritanya ini guys, saya itu pernah dulu bekerja di Jakarta ya, bahkan gak hanya di Jakarta, itu gajinya saya itu rendah guys. Bahkan saya kerja di klinik dan di apotek itu gajinya nggak banyak guys. Itu ya dulu lah ya, kamu kan sekarang kalau kerja di apotek, di klinik gajinya banyak, itu dulu ya. Nah, di kisaran tahun 2008 guys, bulan Juni kalau nggak salah itu tanggal 8 Juni kayak gitu, 8-9 Juni kayak gitu saya masuk PT. Karena saya pulang ke rumah dari Jakarta ke Wonosobo, rumah saya itu Wonosobo ya, itu bulan Mei akhir lah kayak gitu. Saya ngurus perlengkapan. Nah, ceritanya gini, saya punya saudara di Taiwan, tante ya. Nah, saya bilang mau ke Taiwan, akhirnya dia bantuin saya, dia nelpon agennya dia, terus menghubungi PT. Nah, setelah agen PT oke, saya akhirnya pulang ke Wonosobo, ngurus dokumen. Habis itu tapi sebelum ngurus saya telepon PT, konfirmasi PT persyaratannya apa saja. Nah, saya itu dikasih nomor HP. Nah, nomor HP-nya itu saya telepon, apa persyaratannya Pak yang harus saya bawa ke Jakarta kayak gitu. Habis itu pihak PT ngejelasin persyaratannya. Setelah jadi saya telepon lagi ke pihak PT. Nah, persyaratannya kata pihak PT oke kayak gitu. Nah, yang punya nomor HP itu saya dulu nggak tahu ya guys ya. Akhirnya saya itu travel, sebelum saya ke Jakarta pun Pak, saya hari ini berangkat ke Jakarta, karena cowok ya, berangkat ke Jakarta ke PT. Akhirnya saya dikirimin alamat lengkap, SMS, saya nggak punya WA, SMS alamat lengkap. Akhirnya saya ke Jakarta. Nah, sebelum nyampe Jakarta saya juga pusing, takutnya kata tante saya, kata orang-orang di PT itu dipagerin, nggak bisa masuk sembarangan. Nah, akhirnya saya itu jam 5 pagi belum nyampe PT. Saya itu telepon ke nomor yang dikasih ke saya, bapak-bapak, cowok lah gitu. Akhirnya saya nelpon, Pak, saya udah hampir nyampe PT kayak gitu.
Nah si bapak itu jawab, ya kalau udah nyampe PT masuk naik ke atas istirahat, nanti siang temuin saya kayak gitu. Saya jawab iya. Habis itu sekitar jam 6 pagi itu, nah saya nyampe tuh di depan PT, ada tulisannya PT kayak gitu. Terus si bapak-bapak travel itu, ya nih mbak nyampe PT sini, alamatnya mana nih pak, ya betul ini PT-nya kayak gitu. Akhirnya karena si bapak-bapak itu takut salah juga, dia nanya. Nah di depan situ gerbang pagar besinya itu karena ruko guys, PT-nya itu di ruko besar kayak gitu. Nah akhirnya udah dibuka kan, kalau di PT itu jam 6 pagi itu udah bangun, udah beres-beres, ngepel kayak gitu. Itu akhirnya nanya sama mbak-mbak di situ, mbak-mbak banyak bersih-bersih kayak gitu, bersih depan PT kantor kayak gitu, ngelap-ngelap kaca. Nah di situ si pak supir itu nanya, iya betul. Terus akhirnya saya sama pak supir itu diturunin koper saya nah saya belum nyampe, udah ya mbak saya tinggal pulang kayak gitu. Saya jawab iya. Nah setelah ditinggal pergi tuh sama bapak supir, saya itu belum duduk, belum disuruh duduk, belum suruh masuk ya kan, pintu besi itu, terus pintu kaca, terus ini guys tempat duduk-duduk, meja sebelah kiri lah itu ada meja pendaftaran kayak gitu, mau keluar mau masuk kayak gitu. Nah sebelah kanannya itu ada tempat-tempat duduk, terus belakangnya kantor. Kalau dulu sebelah sananya itu tempat belajar guys, ceritanya seperti itu. Nah saya itu belum masuk, belum duduk, masih berdiri di depan pintu, apa karena lagi dibersihin, belum kering lah ya, atau lupa saya ceritanya. Tapi ya, yang pasti saya itu belum masuk, belum menginjakan keramik yang dalam rumah, yang ada keramiknya kayak gitu, masih di luar lah kayak gitu. Terus si mbak-mbak itu di situ banyak guys. Nah di situ saya ditegur, kamu mau kemana? Mau ke Taiwan. Saya jawab kayak gitu. Nggak salah kamu mau ke Taiwan. Nah di situ saya kaget, ya yang ini PT Taiwan ya otomatis saya mau ke Taiwan. Kemana? Dalam hati saya seperti itu. Wah di situ kamu nggak nyadar, ada yang mbak yang ngomong ini, kamu nggak nyadar. Saya jawab enggak, badan kamu tuh kecil banget. Ya saya jawab iya. Dulu saya tuh bener-bener bodoh kalau seorang jawab badan kamu kecil banget, kamu ini. Iya saya jawab iya karena kan saya anak baru kayak gitu. Terus kamu itu ini pulang aja sebelum ketemu pak manajernya ini galak, badan kamu tuh kecil, kamu bisa kerja apa, kerja di luar negeri itu susah, nggak kayak di Indonesia. Dia bilang kayak gitu. Saya jawab iya nggak apa-apa kayak gitu. Saya jawab kayak gitu. Terus ada lagi yang ngomong, yang cantik-cantik aja disuruh pulang, yang punya tinggi badan yang bagus apalagi kamu kayak gitu. Sebaiknya kamu itu lebih baik pulang sebelum ketemu pak manajer, ketemu orang kantor kayak gitu. Terus saya jawab saya enggak, karena kan saya udah janjian, saya harus ketemu sama orang yang ngasih kabar saya, ngasih tahu saya. Saya jawab kayak gitu. Emang saya ngasih tahu kamu siapa kayak gitu. Nah, saya jawab si Pak Fani kayak gitu. Mana mungkin, ada yang ngomong, ada yang jawab itu, mana mungkin dia ngasih tahu kamu kayak gitu. Iya saya jawab gitu. Si Pak Fani itu orangnya nggak seperti itu, orangnya galak, orang yang cantik yang bagus saja suruh pulang, apalagi kayak kamu kecil mungil nggak bisa kerja lagi kayak gitu. Ya di situ saya benar-benar apa ya guys, benar-benar sedih sampai saya itu netesin air mata kayak gitu, benar-benar nangis guys. Saya di situ kayak apa ya, kayak saya itu jelek banget apa kecil banget atau gimana kayak gitu. Saya benar-benar sedih di situ guys. Akhirnya ada yang lain juga, jangan kayak gitu kayak gitu. Tapi kan di belakangnya saya itu, di depan lah ya, banyak yang ngomongin, mas mana bisa dia kecil banget ke Jakarta, ke Taiwan kayak gitu. Orang dia kecil banget ya itu. Emang dulu saya itu berat badannya kecil banget guys. Dan akhirnya pokoknya saya itu disuruh duduk lah. Ada yang ngomong udah suruh duduk dulu kayak gitu. Saya duduk dah di ruang tunggu itu.
Tapi di situ selama saya duduk di ruang tunggu itu banyak banget pertanyaan yang konyol guys, bukannya konyol ya, pokoknya yang menyentuh hati, dan banyak yang nyuruh saya pulang guys sebelum ketemu Pak Manajer, intinya seperti itu guys. Nah, kamu pulang aja sebelum ketemu, nanti kalau ujung-ujungnya kamu disuruh pulang, sekarang kan masih pagi, masih mudah mencari bus, mencari angkot kayak gitu. Tapi saya tetap kekeh ya guys ya, saya tetap kekeh sampai saya ketemu Pak Manajer kayak gitu ya. Pokoknya orang yang janjian sama saya, orang yang nyuruh saya ke PT, orang yang ngomong sama saya jawab seperti itu. Nah, akhirnya adalah yang orang lama yang lebih duluan di situ mungkin ya guys ya. Ya udahlah, kamu ke atas dulu istirahat. Terus saya dibawa ke atas guys, ke lantai 3. Lantai 1 itu kantor sama sekolahan, lantai 2 itu kantor juga sama dapur kantor. Akhirnya saya dibawa ke lantai 3. Saya di situ dikasih tempat tidur, ini kamu tidur di sini kayak gitu. Terus saya disuruh kalau kamu mau mandi ke atas, ke lantai 4. Akhirnya saya bersih-bersih, saya mandi, saya sarapan. Ya sarapan seadanya ya. Di situ di PT dikasih sarapan guys. Nah, di situ sekitar jam 8-an lah ya, saya disuruh ke bawah, suruh belajar bahasa Mandarin sama teman-teman yang lain. Akhirnya saya ngikut belajar, ketemu losenya juga guys. Nah, losenya juga lihat saya juga heran, kecil banget kayak gitu ya, mungkin dalam artinya kecil, sampai ngomong sama teman yang lain gitu, kecil banget kayak gitu ya. Saya sih diem aja, pura-pura nggak denger kayak gitulah ya. Oh, tapi banyak banget sih orang di situ dulu, itu tahun 2008 itu banyak banget di PT guys, teman-teman itu yang mau ke luar negeri, dan di situ itu banyak banget yang ngeliatin saya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pokoknya sedih banget guys, masuk PT itu benar-benar hari itu tuh hari yang sedih banget, hari yang menyenangkan guys. Pokoknya rasanya mau nangis kayak gitu guys. Pokoknya saya itu sarapan pagi itu kayak nggak mau ketelen kayak gitu guys. Ngelihat orang yang ngomongin saya, orang yang nyuruh saya pulang. Pokoknya benar-benar banyak orang yang menilai saya itu nggak bisa kerja, ngapain harus daftar ke PT kayak gitu. Daftar ke PT itu menggunakan biaya, menghabisin biaya kayak gitu. Tapi saya nggak peduli lah ya dengan omongan mereka. Akhirnya sekitar jam 10-an itu yang orang kantor itu udah datang semua, dan yang namanya Pak Fani, manajer itu datang akhirnya guys. Pak Fani itu orangnya masih muda guys, kalau dulu belum menikah, sekarang itu udah menikah, anaknya seumuran anak saya ya. Dan dia itu baik banget, bahkan ayahnya pun beserta keluarganya itu baik banget sama saya guys. Nah, akhirnya saya nemuin Pak Fani, karena teman-teman saya bilang itu Pak Fani, saya awalnya nggak tahu itu Pak Fani. Nah, teman-teman itu Pak Fani kalau kamu mau ketemuin, katanya kamu mau nemuin Pak Fani. Terus si gurunya itu losenya juga, iya itu Pak Fani udah datang, kamu temuin dulu. Terus akhirnya saya ngambil dokumen saya nemuin. Nah, saya ucapin selamat pagi Pak kayak gitu. Habis itu dia itu jawab pagi juga, sambil ngeliatin saya guys. Teman-teman saya ngeliatin saya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala saya, sampai ya sebenarnya saya takut juga ya guys, deg-degan. Tapi masa iya saya disuruh pulang, kata teman-teman disuruh pulang. Nah, dia itu ngeliatin sambil ngeliatin dokumennya itu ngeliatin badan saya guys. Di situ saya tuh bener-bener deg-degan dan sedih guys. Akhirnya ya oke, dokumen kamu belajar, semoga kamu bisa dapatkan majikan kayak gitu. Nah, hati saya itu senang banget. Dia itu menerima saya itu, lihat dokumen saya itu benar-benar sambil senyum-senyum kayak gitu guys. Walaupun saya dengan hati yang takut, senyum-senyum kayak gitu. Terus ya udah, kamu belajar bahasa Mandarin kayak gitu, kembali ke kelas gitu. Wah, saya itu benar-benar seneng banget. Dia itu nggak marah, nggak komentar bener dengan kondisi saya. Cuman ada dia nanya juga berat badan saya itu berapa, tinggi badan saya itu berapa. Di situ dia nanya. Saya jawab
berat badan saya itu 36 Pak, kayak gitu. Dia itu sambil bengong, 36 kayak gitu. Iya Pak. Terus tinggi badan saya itu tinggi badannya itu hanya 138. Sampai sekarang pun kalau diukur itu tinggi badan saya itu 139 guys. Dan berat badan saya itu hanya, kalau medical check up di sini ya, di Singapura guys, berat badan saya itu hanya 37. Tinggi badan 138 39. Ada yang kadang di 3, pokoknya nggak stabil ya. Ada yang mengukur 142, 140, 138, tapi yang saya yakini berat badan saya itu 138 aslinya. Seperti itu guys. Kalau berat badan saya itu 37, 38, 39 itu mentoknya di situ guys. Nah, di situ saya diterima dengan baik guys. Rasanya tuh seneng banget guys. Akhirnya ditanyain teman-teman sama lose-lose, kamu diterima nggak? Diterima kayak gitu. Akhirnya kok bisa, teman-teman saya itu kok bisa diterima, dia kan kecil banget kayaknya nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa kayak gitu. Tapi ya saya bilang iya, kok bisa diterima sih, saya jawab nggak tahu kayak gitu. Ya alhamdulillah saya itu di PT itu saya bulan Juni sekitar tanggal 9, tanggal 8, 9 kalau nggak salah ya. Saya Desember itu tanggal 6 itu penerbangan ke luar negeri guys, ke Taiwan. Itu pertama kali saya bekerja guys, ke luar negeri itu ke Taiwan situ. Tapi selama saya di PT itu saya jarang belajar ya, karena saya di PKL, di rumahnya yang Pak Manajer, Pak Direktur kayak gitu. Jadi saya jarang belajar. Tapi saya bekerja tapi mendapatkan gaji guys, di situ senangnya. Dan semua PT, semua orang-orang yang kerja di kantor di PT itu baik-baik banget guys, memperlakukan saya. Walaupun teman-temannya banyak wek ngomongin saya, tapi alhamdulillah orang kantor itu baik guys. Dan alhamdulillah saya itu di Taiwan itu bisa bertahan 5 tahun, satu majikan guys. Walaupun pekerjaannya itu sangat berat. Sama juga ketika saya proses ke Singapura guys. Kok saya proses Singapura itu nggak di awalnya saya sakit, sedih ya guys ya, teman. Di belakangnya itu sedih guys. Banyak yang ngomongin, udah kamu itu nggak bakalan dapat majikan, kamu tuh nggak bakalan bisa kerja di Singapura, kamu itu nggak bakalan diterima, kamu itu ngabisin biaya, nanti kamu di Singapura, nyampe Singapura dipulangin. Itu kata-kata seperti itu banyak banget guys. Pokoknya ya sedih kayak gitu di PT itu. Bahkan pernah guys, baju saya aja yang bersih di tas itu dilempar guys. Nah kejadian seperti itu guys. Kadang ngerasa saya itu jelek, kecil, kayak kumel, bahkan saya pernah dikatain orang kumel. Pokoknya banyak dikatain. Di Singapura pun sama, kalau ketemu, kamu tuh udah berapa lama sih kok masih kumel, masih ini itu dan sebagainya. Tapi saya nggak sakit hati guys. Itu sebagai motivasi buat saya ya. Saya itu jangan melihat orang itu casingnya, luarnya saja kayak gitu. Itu membuat pelajaran buat saya bahwa kemampuan orang itu bisa bekerja dan tidaknya itu tidak dilihat dari fisiknya kayak gitu. Jadi dimana orang itu punya kemampuan dan keinginan bekerja pasti bisa gitu. Jadi saya nggak kalau melihat orang itu jarang melihat secara fisiknya ya guys ya. Karena itu pelajaran sangat berharga buat saya. Banyak banget di PT itu, pertama kali masuk PT saya itu orang-orang itu menilai saya yang nggak bisa bekerja, nggak bisa ini itu, nggak bisa diterima di Taiwan. Pokoknya banyak banget yang menilai saya itu kurang bagus kayak gitu ya. Bahkan proses ke Singapura pun kayak gitu guys. Bener-bener sedih kadang ya guys ya. Tapi sebagai motivasi buat saya guys. Dan buat introspeksi baca itu harus semangat guys. Jadi intinya gini ya guys ya, buat teman-teman yang mau keluar negeri itu jangan berkecil hati. Jika teman-teman memang punya keinginan, apapun bentuknya, badan tinggi, kecil, jelek, nggak cantik atau cantik, itu bukan menjadi masalah guys kalau di luar negeri.
Yang penting semangat, punya kemampuan bekerja, itulah yang bisa membuat kita bertahan bekerja. Emang bekerja di luar negeri itu harus kuat mental, fisik, angkat-angkat orang tua, seperti contohnya saya ngangkat nenek saya, itu harus kuat kayak gitu, kuat diomelin, pokoknya mental dan fisik itu harus kuat kayak gitu. Jadi secara fisik enggak, kalau menurut saya pribadi enggak berpengaruh, karena saya masuk PT itu 2 kali, itu alhamdulillah saya bertahan di luar negeri kayak gitu. Saya masuk di PT ke Singapura, saya di Singapura dapat 1 majikan dan bisa bertahan hampir 6 tahun. Saya di Taiwan juga 1 kali majikan, 1 majikan ya guys ya, itu 5 tahun. Jadi menurut saya itu tergantung diri kita, walaupun badan kita kecil. Contohnya saya badan saya itu berat badannya 38, 37, 39, itu mentoknya gemuk. Tinggi badan saya 138, tapi saya bisa bekerja mengangkat nenek saya yang besar ini. Dia berat badannya itu 63, 65 guys. Ini dulu bisa jalan, bisa ngamuk, sekarang udah enggak ya guys ya, udah tua, semakin lama semakin tua ya guys ya, jadi nggak bisa ngamuk lagi, seperti itu guys. Jadi yang belum berangkat ke luar negeri tapi punya keinginan keras, keinginan untuk bekerja di luar negeri, bekerjalah dengan semangat, jangan lupa berdoa agar mendapatkan majikan yang baik kayak gitu guys. Kalau ada orang yang ngomongin kamu itu nggak bisa karena badannya kecil, ini itu dan sebagainya, jangan dengerin. Kalau sebelum ketemu yang punya PT, kalau yang punya PT itu yang berhak, yang punya wenang guys. Kayak saya itu ke Taiwan juga, menurut mbak-mbaknya yang lain saya nggak bisa ke Taiwan. Menurut teman-teman yang saya proses ke Singapura, saya itu nggak bisa ke Singapura karena badan saya guys. Ini kelihatan deket mungkin karena videonya saya buat deket ya, jadi besar. Tapi kalau orang melihat, kadang ada yang liatin saya kecil banget. Bahkan saya di lift ada yang ngomongin, kamu tuh masih kecil kok udah kerja di luar negeri sih, kayak gitu. Saya senyum aja karena saya udah tua ya guys, bukan masih kecil lagi kayak gitu ya, seperti itu guys. Jadi jangan dengerin lah omongan-omongan orang kalau mau proses ke luar negeri. Yang penting prosesnya resmi guys. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa meminta perlindungan gitu ya guys ya. Sampai di sini dulu cerita tentang perjalanan saya di PT ya guys ya. Ya seperti itu ya, indah, yang menyedihkan, menyenangkan, pahit, tapi membuat kenangan indah yang nggak bisa terlupakan buat saya pribadi ya guys ya. Semoga yang mau proses ke PT diberikan kemudahan, yang belum nyampe luar negeri diberikan kelancaran, bisa mendapatkan majikan yang baik, yang sayang, dan bisa bekerja mencari rezeki ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.